Ah, guys, gua nih resah nih guys. Biasa ambil ngopi pagi guys. Gua baca-baca berita ini. Ini kaitan keresahan gue ini berkaitan dengan perang serangan Hamas yang gila guys. Yang luar biasa. Mengejutkan dunia. Menggetarkan, membangunkan orang-orang di kalangan intelijen guys. Mulai dari kayak CIA. Ya gue nggak ngerti. Soviet sekarang apa ya? Lupa gue. Kalau dulu kan KGB kan. KGB. Pokoknya para pengamat militer, para pelaku intelijen itu kaget betapa Mossad gagal guys mengantisipasi serangan yang gila-gilaan yang kejadiannya itu tanggal 7 Oktober kemarin guys. Dan ini khas guys serangan ini nih. Nih, tapi sebelum masuk ke sana, ini gue baca berita tadinya gue lagi baca berita ini nih guys. Nih, gue baca berita ini nih guys. Jerit warga Gaza. Di mana kami sembunyi saat kematian datang dari langit. Gila, gue udah bisa ngebayangin guys. Karena memang sebelumnya, dari kemarin dari udah lama bertahun-tahun itu Palestina itu benar-benar itu menjadi kayak semacam tahanan yang luas itu guys. Dalam wilayah yang sangat luas. Mereka benar-benar dijaga sangat ketat dan sebagainya dengan pembatasan-pembatasan soal misalnya pasokan listrik, pasokan air dan sebagainya itu guys. Nah, kemarin tanggal jadi gua ini nih kan sebenarnya keresahan warga Gaza ini semakin mengerikan karena mereka itu kata-katanya itu loh, Gus. Di mana kami sembunyi saat kematian datang? Karena ini adalah mereka merasakan akan pembalasannya Israel. Ketika kemarin Hamas menyerang dan kembali Israel menyerang, guys. Itu luar biasa itu, guys. Dampaknya itu. Karena serangan Israel itu kan melalui pesawat yang canggih dan sebagainya, guys. Nah, tapi oke, guys. Kita bahas dulu sepenggal-sepenggal nih, guys. Awalnya nih, guys. Kenapa mengejutkan dunia serangan Hamas itu? Lo tahu kenapa, guys? Serangan Hamas kemarin itu sporadis, dilakukan secara tiba-tiba, dan itu tidak menggunakan alutsista yang canggih-canggih, guys. Dia sangat sederhana serangannya itu. Dia melakukan dengan roket-roket pada hari Sabat. Jadi gini, ini sama dengan peristiwa perang Yom Kippur tahun 73 ketika koalisinya Mesir, Suriah itu menyerang Israel tanggal 6 Oktober ketika warga Palestina Yahudi itu orang-orang Yahudi memperingati hari suci mereka, hari Yom Kippur. Nah, itu tanggal 6. Tiba-tiba diserang dengan berbagai macam serangan udara, darat, laut. Tahun 73 itu, Bos. Tahun 73 itu, guys. Nah, tetapi serangan itu pada saat mengejutkannya aja, guys. Mereka berhasil merangsek ke Israel. Israel mundur tentaranya, tetapi habis itu mereka melakukan mobilisasi lagi, mengorganisir lagi, dan melakukan serangan balik. Ketika melakukan serangan balik, kalah itu Mesir sama Suriah itu. Kenapa? Israel menggunakan pesawat-pesawatnya yang canggih, sementara Mesir pesawatnya pesawat tua, teknologi tua. Hanya Suriah yang masih mampu menangkal itu, guys. Tapi intinya itu serangan mendadak. Nah, ini guys, kali ini 7 Oktober 2023, 50 tahun kemudian, guys. 50 tahun kemudian, hanya Hamas, salah satu faksi di Palestina, dia bergabung dengan kelompok jihad Islam itu, guys, melakukan di subuh hari ketika warga Israel tengah menyambut hari Sabat, perayaan Sabat, guys, hari suci mereka, guys. Tiba-tiba
Hamas melancarkan serangan dengan diawali dengan roket, ribuan roket, ratusan roket guys. Setelah roket masuk, drone, drone yang membawa bom, drone sekaligus bom. Dia semacam kayak pasukan bunuh diri, tetapi dia dalam bentuk drone. Masuk ke sana, menghantam Gaza, menghantam Israel. Setelah itu guys, mereka itu kan dikelilingi pagar guys. Itu didobrak oleh bulldozer. Setelah pagar itu terbuka, masuk motor dengan pasukan bersenjata. Yang lain adalah dengan para layang guys. Itu tradisional banget guys. Tapi lu tahu dampak serangan kilat itu. Sekitar 800 warga Yahudi Israel tewas guys. Termasuk turis diantaranya di situ. 800 orang tewas, diantaranya sekitar 163 tentara mereka yang meninggal dunia, yang tewas yang di sana. Yang kedua 30 atau sekitar 36 itu polisi guys, selebihnya sipil. Lagi-lagi sipil yang menjadi korban gila. Bahkan ada ekses juga, ada turis Jerman yang tragisnya guys. Mereka sedang berlibur, suami istri bersama anaknya. Sempat diculik dan dibunuh kabarnya oleh pasukan Hamas guys. Yang kebetulan bayi mereka terselamatkan ketika itu, sempat diselamatkan. Tapi suami istri itu tewas. Tetapi yang kita muncul di gambar-gambar yang ada di media sosial ini, itu adalah istrinya yang tewas. Dia diculik, ditelanjangi, dan dibawa dengan truk. Tapi apapun itu, ini benar-benar mengejutkan semua. Nah, tapi yang lebih mengejutkan lagi, bukan yang mengejutkan, tetapi dampak ini akan berlanjut guys. Dunia sudah resah itu karena pasti Israel akan membalas. Dan seperti biasanya Israel akan membalas itu 2 kali lipat. Misalnya contoh, korbannya 800, maka yang akan terjadi adalah pembalasan korban dari pihak Palestina harus lebih dari 800. Jadi lu bayangin guys, kejadian. Ini aja setelah melakukan serangan kilat itu guys. Itu selain ada korban 800 itu, Hamas juga menyandera tentara, sipil, itu sekitar 180-an orang, itu disandera oleh mereka. Tapi nggak lama kemudian Israel melakukan serangan balik guys, ke Gaza guys, ke Palestina itu. Dengan serangan udara, dengan alat-alat canggih. Hanya dalam sekejap, itu sekitar 600 sampai 700 itu korban sipil berguguran, meninggal guys. Lu bisa membayangkan. Ketika korban itu semakin banyak, itu hanya deret ukur, deret angka aja guys. Dia bukan lagi dianggap sebuah tragedi guys. Ngeri guys. Kita nggak ngerti. Kalau misalnya dunia tidak turun tangan, ini makin ngeri. Apalagi misalnya Amerika sudah mulai mengirimkan kapal-kapalnya untuk membackup Israel. Maka korban akan berjatuhan dan Palestina juga akan banyak berjatuhan. Sementara ini klasik guys. Palestina, Israel. Konflik mereka sudah sangat panjang. Dimulai dari sejak Israel mendeklarasikan negara Israel. Itu di tahun 1948 dan disahkan oleh PBB. Sementara sejak saat itu konflik mulai terjadi karena perebutan wilayah itu. Belum lagi persoalan Yerusalem guys, yang menjadi perebutan di antara mereka. Karena Yerusalem memang sangat unik. Nanti kita cerita sendiri tentang soal Yerusalem ini yang sangat sensitif dari berabad-abad guys. Perebutan antara agama umat Nasrani, Islam, dan juga Yahudi guys. Itu kita cerita yang lain. Tapi dalam konteks ini adalah ini Mossad benar-benar tercoreng. Karena kita mengenal yang namanya Mossad itu
agen-agennya atau organisasi intelijen Mossad ini luar biasa guys dalam sejarahnya ya. Mereka bisa melakukan serangan yang sangat kilat tiba-tiba di yang ribuan kilometer jauhnya dari Israel. Itu untuk menghantam para teroris atau yang mengancam Israel, keamanan Israel dan sebagainya. Yang sangat fenomenal itu kan ketika penyanderaan di Olimpiade Jerman ya. Ketika itu Mossad melakukan pembebasan secepat kilat dan tidak ada satu korban pun dari pihak Mossad. Itu luar biasa dan ini memang melegenda itu. Mossad itu sangat melegenda, guys. Nah, jadi untuk yang kasus yang ini, yang sekarang ini adalah dunia memang harus turun tangan. Indonesia yang selama ini pro terhadap Palestina karena Palestina adalah negara jajahan Israel, maka Indonesia berkomitmen sejak awal itu membela Palestina untuk bisa menjadi negara yang terbebas, negara yang merdeka, negara yang tidak terjajah, bangsa yang tidak terjajah. Tapi persoalannya sampai detik ini, puluhan tahun, mereka tidak ada penyelesaian konflik di antara mereka. Jadi dimulai Palestina itu rakyat Palestina sama Yahudi memang hidup berdampingan dulu guys di situ di wilayah itu. Nah pada setelah Perang Dunia Pertama itu Liga Bangsa-Bangsa itu sudah mengeluarkan mandat Britania bahwa di sana akan berdiri negara Palestina dan juga di situ akan dibagi dengan Yahudi. Tapi tahun 1948 ketika orang-orang Yahudi di genosid oleh Hitler di Jerman di tahun 40-an dan mereka merasa bahwa mereka harus memiliki negara sendiri, maka tahun 48 mereka mendirikan negara Israel. Itu tahun 48 dan disahkan oleh PBB guys. Ini gue bacain ini guys. Ini guys. Negara Israel itu didirikan pada tanggal 14 Mei tahun 48. Pada tanggal tersebut deklarasi kemerdekaan Israel diumumkan oleh David Ben-Gurion. David Ben-Gurion dan David Ben-Gurion ini menjadi Perdana Menteri pertama Israel itu guys. Itu disahkan oleh PBB itu guys. Nah, sejak itulah Israel menjadi negara yang diakui secara internasional guys. Nah, sementara Palestina tidak guys. Sampai detik ini guys. Padahal sebelumnya dia sudah disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa guys. Nah, ini titik temunya tidak pernah ketemu guys. Tidak pernah terjadi titik temu di antara kedua negara ini. Bahkan itu yang paling peaknya itu, bahkan yang terjadi malah adalah berkali-kali terjadi perang, bahkan Palestina dibantu oleh beberapa negara di Timur Tengah. Misalnya Mesir, Suriah, Jordania. Tapi mereka tetap tidak bisa melakukan hal yang sangat berarti untuk terhadap Israel. Karena sejak tahun 67 ketika Israel dikepung oleh berbagai negara, malah terbalik guys. Israel menguasai daratan baru. Tahun 73 kembali terjadi serangan mendadak yang dilakukan oleh Mesir dan Suriah guys. Itu juga gagal guys. Memang bangsa Israel ini, bangsa Yahudi ini, baik itu di kitab suci orang Islam, umat Islam maupun umat Nasrani disebutkan bahwa bangsa Yahudi ini memang diberikan kelebihan berpikir ya, memiliki IQ yang tinggi
kecerdasannya di atas rata-rata itu guys. Dan itu memang disebutkan di kitab sucinya Islam maupun di Nasrani guys. Nah, mereka memang dahsyat, dikepung oleh berbagai negara, tetapi mereka malah bisa berbalik menyerang dan bahkan menguasai di tahun 67 itu. Di Yom Kippur juga sama. Dua negara ini dipukul mundur, padahal itu serangan yang sangat mendadak sekali di hari Sabat ya, tanggal 6 Oktober. Nah, sementara di yang terakhir ini, Hamas sama melakukan strategi, melakukan penyerangan di saat masyarakat Yahudi Israel itu tengah menyambut hari Sabat, hari suci mereka. Tiba-tiba di pagi hari selepas subuh mereka melancarkan serangan secara diam-diam dan efektif sekali dan mengejutkan semua dengan alutsista yang sangat-sangat sederhana kalau dibandingkan dengan alat-alat perang saat ini. Misalnya kayak di antara Rusia dan Ukraina ya guys. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya sudah kita bisa saksikan ini di berita ini nih yang kita baca ini. Ini sekarang yang tadi gue baca itu, bahwa kematian itu sudah di depan mata itu untuk warga Palestina. Mereka sudah membayangkan apa yang akan dilakukan Israel. Pembalasan yang lebih kencang lagi. Dan itu korbannya harus lebih besar. Itu yang mengerikan guys. Untuk sementara ini aja guys. Ini catatan yang berita ini guys. Ini baru sekitar setelah serangan mendadak itu 800 dari pihak Israel. Dan ketika Israel menyerang kemudian ini sekarang ini catatannya masih 600 pihak Palestina yang meninggal guys. Karena serangan Israel itu. Dan Israel tidak akan puas dengan 600 pastinya. Mereka akan tambah lagi itu. Mereka akan melakukan serangan besar-besaran itu lagi guys. Jadi kita bayangkan guys. Bangsa yang terjajah, Palestina yang bertahun-tahun dijajah itu. Mereka akan merasakan kematian itu akan datang cepat. Karena itu dunia PBB langsung itu berinisiatif untuk melakukan sidang. Yang kedua dari Indonesia dengan komitmennya yang kuat untuk membela Palestina dan mencari solusi perdamaian atau sekarang mencegah terjadinya perang ini dihentikan. Karena korbannya yang terjadi adalah korban sipil lagi. Nah, Menlu kita Retno Marsudi sudah bertemu dengan ketua PBB yang sekarang dipegang oleh Brazil. Aku lupa namanya siapa. Tapi semoga ini cepat dilakukan supaya korban tidak berjatuhan dan peperangan yang lebih besar dengan korban yang lebih besar itu bisa lebih melandai guys. Saya resah, saya bangga, saya